Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang kemarin banyak masuk di tes SKD ya tahun 2021 ini. Dimana saya juga kemarin sebagai salah satu peserta di tes SKD, yang dimana saya cuma mendapatkan hasil alhamdulillah memenuhi, namun ya tidak terlalu tinggi, rendah lah ya. Kenapa bisa mendapatkan seperti itu? Ya karena pasti tidak belajar, dan memang saya tidak belajar selama bahkan 1 bulan sebelum tes ini saya tak pernah belajar, bahkan untuk buka buku ataupun ikut TO saya tidak pernah. Dan memang sih karena sebelum tes itu saya itu kerja di salah satu perusahaan di PT Ciamas Adisatwa. Di situ saya bekerja sebagai tenaga produksi. Nah, saya kerja di situ selama 2 minggu lebih, dan beberapa minggu sebelum kerja pun di situ saya sudah bekerja sebagai pokoknya banyak lah. Saya sibuk dengan pekerjaan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, karena di sini memang saya tidak bersama dengan kedua orang tua, dan memang jarang meminta uang kepada mereka. Ya wajar lah, jiwa-jiwa dewasa sudah memenuhi diri ini. Oke. Tidak berlama-lama lagi, jadi saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa lolos di tes SKD tanpa belajar. Nah, jadi yang perlu Ananda semua ketahui bahwa tes SKD itu dia 80% masuk ke logika. Maksudnya 80 dia terbagi 2 saja. Yang pertama itu kebanyakan, maksudnya 80%-nya itu menggunakan logika, dan 20%-nya itu menggunakan pengetahuan. Pengetahuan ini dia seperti undang-undang, dan undang-undang ini yang termasuk itu seperti kalau pasal-pasal sih nggak ada ya kemarin. Terus tentang logika. Maksud dari logika ini kan di tes SKD kemarin itu ada 3 jenis soal ya. Memang dari yang namanya tes ini ya SKD pasti terdiri dari 3 bagian, yaitu tes TWK, TIU, dan TKP. TWK ini tentang tes wawasan kebangsaan, yang dimana tes wawasan kebangsaan ini dia terdiri dari seperti undang-undang, bagian yang berwawasan kebangsaan ya, tentang dasar-dasar negara, itu yang dibahas dalam TWK. Jadi kemarin itu tes TWK saya mendapatkan nilai 80, itu standar ya. 65 ya standarnya, tapi saya alhamdulillah lebih sedikit. Padahal saya tidak pernah belajar loh. Bahkan sehari sebelum tes saya cuma belajar 5 menit di jam 2:30 subuh, karena dari jam 12 malam itu saya kerjakan tugas orang. Bahkan dalam besok harinya tes saya masih sempat kerjakan tugas orang untuk dapat uang. Ini jiwa-jiwa mandiri betul sih. Jadi setelah saya kerjakan tugas orang itu, saya belajar sekitar 5 menit. Itu pun yang 5 menit yang saya ulang cuman beberapa rumus, yaitu rumus rumus itu yang suku-suku, tentang deret aritmetika, deret geometri, cuman itu yang saya ingat-ingat. Dan itu pelajari yang itu aja. Terus berikutnya setelah saya kerjakan TWK ya, dapat segitu 80, masuk lagi ke TIU. TIU ini soal matematika ya, dan juga ada beberapa tes psikologinya. Jadi dia di sini perlu Anda juga ketahui bahwa di TIU ini dia sudah tergabung seperti pada tes kedua nantinya. Mungkin itu adalah gambaran pada saat tahap tes kedua, dimana tahap tes kedua itu berisi tentang matematika dan psikolog. Jadi matematika dan psikolog ini sudah masuk dalam TIU di tes SKD STIS, bisa jadi.
Nah, itu yang saya dapati kemarin, ada tes psikolognya yang dimana ini bukan bocoran atau apa ya. Cuman kalau saya tak kasih tahu mungkin bakal dikena dari YouTube nanti ya, sanksi gitu. Jadi intinya Ananda pelajari tentang soal-soal psikolog yang umumnya masuk. Seperti Oke, nggak usah dibilang ya, nanti kena sanksi dari YouTube atau apa gitu. Memang kemarin ada yang ngingetin sih bahwa jangan sampai buat kayak gitu dari orang apa. Ada yang ngingetin chat pribadi di WA, bilang jangan katanya bikin bocoran-bocoran karena bakal dapat sanksi nantinya. Oke, saya tidak buat bocoran ya, saya cuman memberikan gambaran. Itu bukan bocoran tapi gambaran, beda kan? Oke, jadi setelah masuk ke TIU, di situ cuman yang perlu Anda pelajari itu tentang soal-soal psikolog dan soal-soal matematika. Soal matematika ini apa ya? Dia cuman membahas tentang matematika dasar lah intinya. Ini bukan bocoran juga, ini cuman gambaran. Matematika dasar itu seperti apa ya? Ya, pada dasarnya kan matematika cuma terdiri dari 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu yang membentuk suatu kata yang disebut matematika. Oke? Nah, ini kenapa saya paham dari itu, karena saya merupakan, bisa dibilang saya adalah guru privat matematika waktu SMA kelas 3. Dan saya mempelajari hal itu. Oke? Berikutnya yaitu tes TKP. Tes TKP ini tes kepribadian. Tes kepribadian ini pokoknya dia tak usah belajar. Anda fokus pada hal yang terbaik dari diri Anda. Anda jawab dengan sesuai hal yang menurut Anda baik ya, menurut pribadi Anda sendiri. Apakah ini yang terbaik? Kan nanti itu ada 5 opsi. Dari 5 opsi itu, setelah Anda membaca soalnya, terus Anda membaca opsinya dari kelima ini, pasti Anda mengetahui yang mana yang terbaik di antara kelima ini. Langsung itu aja. Jadi begitu aja beberapa tips yang perlu Anda lakukan. Jadi tidak usah belajar terlalu banyak sih ya. Karena berhubung ada teman yang kemarin selalu ngingetin untuk belajar, karena dia juga katanya belajar, kita ya mau sama-sama berjuang ya. Tapi semoga dia lolos sih, karena pada dasarnya hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan saya juga sedikit tidak harapan saya biasanya kalau ada sesuatu itu kan kayak besar, kayak SN kemarin. Cuman SN karena saya gagal di situ, saya merasa down sekali, hingga pada saatnya saya tidak mau lagi berharap berharap besar-besar gitu. Karena itu kan membuat kita agak bakal down sekali ya pada saat dengar kenyataan yang mungkin tidak bisa kita terima. Oke, mungkin pada video berikutnya saya akan mengupload lagi tentang matematika dasar yang tadi saya sebutkan. Di situ nanti kita akan membahas tentang bilangan-bilangan, karena itu memang kebanyakan masuk kemarin ya, dan juga pengoperasian pada bilangan-bilangan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya bisa bagikan kepada kalian, semoga bermanfaat, bisa membantu. Dan satu pesan saya, bahwa usaha selalu tidak mengkhianati hasil. Jadi jangan sampai kalian berkata bahwa ternyata yang belajar bisa yang lama belajar bisa tidak lolos, sedangkan yang tidak belajar itu bisa lolos. Kenapa? Ataukah karena dia mengetahui triknya, ataukah memang rezekinya? Itu tentatif ya. Jadi begitulah saran saya, jangan terlalu banyak belajar, pelajari taktik atau tekniknya bagaimana bisa lolos tanpa belajar. Karena berdasarkan pengalaman saya kemarin ya, memenuhi ya,
Oke, saya bocorkan nilai saya kemarin itu 353 dengan pencapaian TWK itu 80, dimana saya memang tidak belajar tapi lolos. Terus TK TIU itu saya dapat 110 kalau tidak salah. Memang karena matematika saya lumayan kuat, dan juga di situ psikologi kemarin saya sempat belajar sebelum tes UTBK, dan tes TKP di situ saya tidak belajar betul-betul. Saya tidak belajar apa-apa, dan memang saya mengandalkan logika 100%. Oke, itu saja tips 3 dari soal itu untuk menghadapi tes SKD berikutnya. Semoga kalian yang belum tes nanti bakal bisa menghadapi tes tersebut dengan mudah, lancar, dan bisa lolos. Amin. Semoga kita bisa sama-sama tembus di sekolah kedinasan yang kita tembak masing-masing. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.